Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, adanya orang-orang biasa juga menggunakan semangat juang sebagai nada utama, tetapi rumah boneka, seperti namanya, adalah untuk mengendalikan boneka untuk bertarung. Meskipun kekuatan manipulator itu sendiri mungkin biasa-biasa saja, sekte seni boneka dapat dipelajari sangat banyak, dan melalui beberapa teknik khusus metode ini menciptakan boneka yang kuat, dan mengontrol boneka untuk melakukan serangkaian tindakan seperti menyerang dan bertahan, dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Dan dikatakan bahwa boneka yang dibuat oleh rumah boneka itu cukup tirani, dan pada dasarnya dapat menyerang, bertahan, dan bahkan menghancurkan diri sendiri seperti manusia. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka yang lebih kuat dan lebih kuat terlalu berharga, dan itu bukan pilihan terakhir. Mereka enggan meledakkan diri, bagaimanapun, boneka dapat dianggap sebagai kehidupan kedua mereka. Wang Zong melanjutkan, orang-orang di rumah boneka ini cukup pandai memanipulasi boneka. Saya cukup beruntung bertemu dengan seorang pria dari rumah boneka dan melawannya sebelumnya. Sun Ming juga menyeringai. Apa hasilnya? Liu Yin juga bertanya sambil mengelus bahu Xiao Han. Sun Ming juga berkata, kata-kata sederhana ini mengungkapkan sejumlah besar informasi. Pertama-tama, belum lagi mengapa Sun Ming bertemu orang-orang di rumah boneka. Dangdang bisa bertarung dengan orang-orang di rumah boneka sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Sun Ming. Pil Valley, ini adalah sekte yang sangat kuat. Meskipun tidak dapat dikatakan sekuat sekte lain, jumlah alkemis di sekte ini sangat besar, dan jumlah apoteker tingkat tinggi juga cukup besar. Dalam hal kekuatan, Pil Valley ini mungkin tidak termasuk dalam 9 sekte super dalam 3 hari Suantian, tapi jangan lupa bahwa sang alkemis dikenal sebagai sarang lebah yang paling menyebalkan. Jika Anda bertarung dengan apoteker, Anda tidak bunuh, maka Anda akan menunggu balas dendam Anda. Bagaimanapun, daya tarik seorang alkemis tingkat tinggi sangat besar. Setelah Wang Zong selesai berbicara, dia juga iri pada Xiao Yan. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di benua ini yang tidak ingin menjadi apoteker, tetapi ambang batas untuk menyempurnakan apoteker terlalu tinggi, sehingga banyak orang yang terlewatkan. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Istana Tanpa Hati, dikatakan bahwa sekte ini adalah sekte dengan jumlah terkecil di Suan Santian, karena jumlah murid di sekte ini, selain dari para tetua itu, seharusnya hanya sedikit. Istana Herles, hanya menerima wanita, dan Anda harus memutuskan kasih sayang Anda sebelum Anda dapat memasuki sekte ini. Begitu Anda memasuki sekte, Anda tidak akan melihat ke belakang dalam kehidupan ini. Ada desas-desus bahwa moto istana-istana cinta tak berperasaan adalah, bunuh semua orang yang tidak berperasaan di dunia. Wang Zong juga berkata dengan sedikit wawasan. Sangat sulit untuk melupakan perasaan seseorang. Xiao Yan juga menghela nafas. Lagi pula, wanita yang bergabung dengan sekte ini juga terluka oleh perasaan mereka, jadi mereka bergabung dengan sekte ketika mereka tidak punya pilihan selain memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Bagaimana dengan yang terakhir? Liu Yin juga bertanya. Wan Jianmen, mundurnya pendekar pedang di benua Xuanling, ada banyak pendekar pedang kuat dari sekte ini. Jianzong itu adalah sekte yang terpisah dari Wan Jianmen, dan ketua sekte Jianzong juga salah satu yang terkuat di Wan Jianmen. Pada saat yang sama, Wan Jianmen juga layak menjadi nomor 1 di antara 9 sekte super. Suan Santian akan sebesar keluarga kerajaan Xuanling. Pengenalan singkat Wang Zong mengejutkan semua orang. 2 shift sehari, mendengar ini, semua orang sedikit mengernyit. Jelas, Wan Jianmen adalah kepala dari 9 sekte super dalam 3 hari Suantian dan sedikit terkejut. Jangan kaget, Wan Jianmen ini bertindak jujur dan tidak melakukan apapun yang licik, jadi pemimpin 9 sekte super juga layak disebut. Wang Zong juga mencoba yang terbaik untuk mengatakan, jelas antara Wan Jianmen dan Jianzong, Wang Zong adalah jelas ingin bergabung dengan Wan Jianmen. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan seperti raksasa di Xuanzan 3 hari. Dibandingkan dengan Jianzong, itu juga jauh lebih kuat,
dan sumber daya serta pengalaman budidayanya juga akan jauh lebih banyak. Informasi besar juga perlahan-lahan mengelilingi semua orang untuk sementara waktu. Jelas, mereka tidak dapat menerima begitu banyak sekte dalam waktu singkat, jadi setiap orang juga harus merencanakan sekte mereka sendiri. Karena itu masalahnya, aku berharap yang terbaik untukmu, Xiao Yan juga berkata ketika dia melihat semua orang linglung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga pergi satu demi satu dan berjalan menuju kamar mereka. Jelas, informasi itu harus dicerna, dan mereka memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu. Dan dia harus bekerja keras untuk mengembalikan momen puncaknya untuk mengatasi seleksi misterius yang mencapai Suan Santian. Setelah beberapa orang pergi, Xiao Yan juga bangkit untuk kembali ke kediamannya, tetapi menemukan bahwa Yue Ru belum pergi. Yue Guliang, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Xiao Yan juga berkata, jelas setelah Yue Yu dipercayakan, jika dia bisa membantu Yue Ru, Xiao Yan tidak akan menunda. Lagi pula, ketika dia berada di Qingcheng, dia menerima banyak perhatian dari Yu Yu. Saya mendengar sebelum saya datang ke sini bahwa Wu Cheng, keluargamu dan Solomon tampaknya memiliki beberapa hubungan, jadi Anda tidak boleh bergabung dengan Salomo ketika Anda tiba di Suan Santian, hati-hati. Yue Ru juga berkata dengan lembut. Yah, aku mengerti. Turun dan istirahat. Jika kamu punya sesuatu, hubungi aku kapan saja. Aku akan tinggal di seberangmu. Xiao Yan juga menjawab. Yue Ru menjawab dengan lembut dan berjalan menuju kamarnya. Saya harap akan lebih baik ketika Suan Tiantian bergabung dengan sekte. Bagaimanapun juga, kita, Xiao Yan memandang Yue Ru yang jauh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah membersihkan meja anggur sedikit, Xiao Yan juga kembali ke kamarnya, dan kemudian kekuatan jiwa besar juga menempatkan batasan di ruangan untuk mengisolasi orang lain dari eksplorasi. Lagi pula, ketika Anda bepergian, selalu tepat untuk berhati-hati. Bersila di tempat tidur, memejamkan mata untuk mengatur napas di tubuhnya. Awalnya, karena perpaduan kekuatan api asli di 22 sekolah menengah dan avatar jiwa di Wu Cheng, kekuatan jiwa yang lemah perlahan pulih menuju puncak. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan telah menahan jiwanya, jadi dia juga melayang di ruangan itu dengan percaya diri, menyaksikan Xiao Yan mengkondisikan kekuatan jiwanya, dia ragu-ragu, tetapi tidak mengganggu Xiao Yan. Dia duduk dengan tenang dan menunggu Xiao Yan conditioning selesai. Xiao Yan juga memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Di satu sisi, dia menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan sepenuh hati, dan di sisi lain, dia dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Jika kekuatan jiwa di puncaknya adalah lautan, maka kekuatan jiwa setelah cedera juga terkuras oleh sebagian besar, tetapi untungnya, Xiao Yan juga memiliki bahan obat untuk menyembuhkan kekuatan jiwa, sehingga kekuatan jiwa juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tulis. Tempat lain yang terpisah dari alam jiwa adalah gulungan guru formasi Dou yang diperoleh dari reruntuhan. Prasasti yang disebut Senmo juga tergantung di pil Ni Gong Xiao Yan. Perasaan hati-hati Xiao Yan, tampaknya telah menemukan bahwa dunia spiritual prasasti natal seukuran ibu jari sendong tampaknya telah berkembang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Penemuan mencengangkan ini membuat Xiao Yan juga melakukannya. Anda harus tahu bahwa sebelum prasasti kelahiran, sendong masuk ke dalam tubuh, ranah jiwa Xiao Yan sangat besar dan tak tertandingi. Namun setelah prasasti kelahiran sendong masuk ke dalam tubuh Xiao Yan ranah jiwa dikompresi setengahnya, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual masing-masing menempati setengah dari ruang. Pada awalnya, Xiao Yan khawatir jika ranah jiwanya tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, itu akan melukai kekuatan jiwa yang akhirnya dia kembangkan, tetapi sekarang Xiao Yan mengetahuinya. Kekuatan jiwa tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menjadi semakin kokoh di bawah pembagian prasasti kelahiran, gerakan dewa. Xiao Yan saat ini, kekuatan jiwa tidak hanya dipromosikan ke tingkat fana ranah kaisar, jika kekuatan jiwa yang baru saja dipromosikan ke tingkat fana ranah kaisar awal,
Maka setelah pembagian ranah jiwa setelah keajaiban, gerakan prasasti Natal, kekuatan jiwa Xiaoyan dikatakan telah mencapai tahap tengah dari alam kaisar.